Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Aulia Putri dengan NIM 250306501008. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi 5 tentang fisiologi otot. Otot rangka itu merupakan efektor utama sistem saraf dalam menghasilkan gerakan sadar. Semua aktivitas mulai dari mempertahankan postur, berjalan hingga melakukan gerakan yang kompleks merupakan hasil kerjasama antara sistem saraf dan sistem otot. Sistem saraf berfungsi sebagai pengendali yang mengirimkan impuls, sedangkan otot bertindak sebagai pelaksana yang mengubah impuls tersebut menjadi gaya dan gerakan. Hubungan antara sistem saraf dan otot tidak dapat dipisahkan. Impuls yang berasal dari sistem saraf pusat harus diteruskan secara efektif menuju serabut otot agar menjadi kontraksi yang terkoordinasi. Nah, kemudian hubungan sistem saraf dan otot melalui neuromuscular junction atau NMJ. Hubungan antara sistem saraf dan otot terjadi melalui neuron muscular junction, yaitu pertemuan antara neuron motorik dengan serabut otot rangka. NMJ merupakan bentuk khusus sinaps kimia yang dirancang agar penghantaran impuls berlangsung cepat, kuat, dan dapat diandalkan sehingga setiap impuls saraf mampu menghasilkan kontraksi otot. NMJ memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah terminal presinaptik, yaitu ujung akson yang berisi neurotransmitter asetilkolin atau ACH. Kedua adalah celah sinaptik, yaitu dia ruang sempit yang mengandung enzim asetilkolinesterase untuk mengakhiri kerja asetilkolin setelah impuls selesai. Yang ketiga, membran postsinaptik atau motor end plate yang memiliki banyak reseptor asetilkolin sehingga penghantaran impuls menjadi sangat efisien. Mekanisme penghantaran impuls pada NMJ dimulai ketika potensial aksi mencapai terminal presinaptik. Selanjutnya, ion kalsium masuk ke terminal sehingga vesikal melepaskan asetilkolin ke celah sinaptik. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor pada membran otot sehingga terbentuk potensial aksi pada serabut otot dan akhirnya terjadi kontraksi. Setelah itu, asetilkolin dipecah oleh enzim agar kontraksi tidak berlangsung terus-menerus. Selanjutnya itu struktur dan organisasi serabut otot rangka. Serabut otot rangka memiliki struktur yang tersusun sangat teratur. Dalam serabut otot terdapat myofibril yang tersusun atas unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer itu merupakan unit fungsional terkecil otot. Di dalam sarkomer terdapat 2 jenis filamen, yaitu filamen tipis berupa aktin dan filamen tebal berupa miosin. Interaksi antara aktin dan miosin menghasilkan gaya kontraksi sehingga otot dapat memendek. Susunan sarkomer yang berulang membuat otot mampu menghasilkan kontraksi yang kuat, terkoordinasi, dan efisien. Yang keempat, mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot itu dijelaskan melalui teori sliding filament. Teori ini menyatakan bahwa saat otot berkontraksi, filamen aktin bergeser ke arah tengah sarkomer melalui filamen miosin. Panjang filamen tidak berubah, tetapi sarkomer menjadi lebih pendek sehingga otot ikut memendek. Tahapan kontraksi dimulai ketika impuls saraf mencapai otot. Impuls menyebabkan ion kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma. Kalsium membuka tempat ikatan pada aktin
sehingga kepala miosin dapat menempel membentuk cross bridge. Kepala miosin kemudian menarik aktin ke arah tengah sarkomer menggunakan energi dari ATP tersebut. Proses ini berlangsung berulang-ulang selama tersedia kalsium dari ATP sehingga kontraksi tetap terjadi. Selanjutnya, peran ion Ca2+ dan ATP. Ion kalsium dan ATP merupakan dua komponen yang sangat penting dalam kontraksi dan relaksasi otot. Ion kalsium berfungsi membuka tempat ikatan pada aktin sehingga miosin dapat membentuk jembatan silang. Sedangkan ATP berfungsi sebagai sumber energi untuk menarik filamen aktin melepaskan kepala miosin setelah kontraksi, serta membantu memompa kembali ion kalsium ke retikulum sarkoplasma ketika relaksasi terjadi. Apabila ATP atau ion kalsium tidak mencukupi, kontraksi otot menjadi lemah, pembentukan jembatan silang terganggu, dan relaksasi juga tidak berlangsung secara normal. Selanjutnya, motor unit dan kontrol saraf. Motor unit adalah satu neuron motorik beserta seluruh serabut otot yang dipersarafinya. Semakin banyak motor unit yang direkrut, semakin besar pula gaya kontraksi yang dihasilkan. Selain jumlah motor unit, frekuensi impuls saraf juga menentukan kekuatan kontraksi. Dalam fisioterapi, pemahaman mengenai motor unit sangat penting untuk menentukan intensitas latihan sehingga otot dapat bekerja secara optimal tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Selanjutnya, kelelahan otot. Kelelahan otot itu merupakan penurunan kemampuan otot menghasilkan gaya setelah aktivitas berulang. Kelelahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelelahan sentral, yaitu penurunan kemampuan sistem saraf pusat untuk mengaktifkan neuron motorik sehingga rekrutmen motor unit berkurang. Yang kedua adalah kelelahan perifer, yaitu gangguan yang terjadi pada neuromuscular junction atau serabut otot akibat berkurangnya ATP, gangguan pelepasan ion kalsium, maupun penumpukan hasil metabolisme. Aktivitas dengan intensitas tinggi dan durasi lama akan menyebabkan kelelahan lebih cepat dibandingkan aktivitas ringan. Selain itu, kontraksi statis lebih cepat menyebabkan kelelahan dibanding kontraksi dinamis karena aliran darah menuju otot menjadi berkurang. Selanjutnya, implikasi klinis dalam fisioterapi. Pemahaman fisiologi otot sangat penting karena gangguan neurologis sering menyebabkan perubahan aktivitas otot sehingga pasien mengalami kelemahan, koordinasi yang buruk, ataupun cepat lelah meskipun struktur otot masih baik. Karena itu, fisioterapi harus memperhatikan mekanisme kontraksi otot, motor unit, ATP, ion kalsium, serta kelelahan otot saat menyusun program latihan. Latihan harus diberikan secara bertahap dengan intensitas yang sesuai, repetisi yang terkontrol, dan waktu istirahat yang cukup agar adaptasi neuromuskular dapat berlangsung optimal. Sebagai contoh, pada kasus dalam buku dijelaskan yang mengalami kelemahan setelah aktivitas berkurang. Sebagai kesimpulan, fisiologi otot merupakan dasar untuk memahami bagaimana sistem saraf menghasilkan gerakan. Proses tersebut dimulai dari penghantaran impuls melalui neuromuscular junction, dilanjutkan dengan mekanisme kontraksi berdasarkan teori sliding filamen yang melibatkan aktin, miosin, ion kalsium, dan ATP. Selain itu, kekuatan kontraksi dipengaruhi oleh motor unit dan kontrol saraf, sedangkan kelelahan otot harus menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan latihan fisioterapi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.